Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada bel berbunyi. Saatnya kita mulai belajar bersama. Selamat pagi kalian, apa kabar? Selamat pagi kalian, apa kabar? Selamat pagi Budi, selamat pagi Ani, selamat pagi kalian, apa kabar? Terima kasih, semoga sekalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Vistran nari di Raksa. Apa itu? Video singkat pembelajaran gerhana matahari di ruang angkasa. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pagi ini kelihatan cerah sekali ya. Panas dan terang. Kira-kira karena apa ya? Karena ada apa kira-kira? Betul, tepuk tangan. Iya, karena ada salah satu benda langit. Apa ini? Matahari. Ya, betul. Salah satu benda langit adalah matahari. Benda langit apa lagi ya? Aduh, itu. Apa itu? Oh, bulan. Oh, apa lagi itu? Bumi. Sudah lengkap ini. Ada matahari, bulan, dan bumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 8 tentang bumiku, subtema 3 pembelajaran 1, yaitu bumi, matahari, dan bulan. Yuk kita belajar bersama. Pada tema 8, subtema 3 pembelajaran 1, kita akan mempelajari 2 muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya untuk KD pengetahuan yaitu 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan 4.8, menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Sedangkan untuk KD IPA 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah: yang pertama, dengan mencermati bacaan, murid mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, murid akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, murid akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari dengan benar. Yang keempat, yang pertama, dengan mencermati bacaan, murid mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, murid akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi dengan benar. Yang ketiga,
Dengan melakukan pengamatan, murid akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari dengan benar. Yang keempat, dengan membuat laporan pengamatan dan percobaan, murid dapat melaporkan hasil pengamatan dan percobaan mengenai posisi benda langit ketika terjadi gerhana matahari dan penyebabnya dengan benar. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta Indonesia, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Yuk, nyanyi dulu yuk. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu. Sekarang Bu Guru mau tanya, apakah kalian pernah melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo, kita cari tahu informasi tentang gerhana matahari bersama-sama. Yuk kita belajar bersama-sama. Ayo sekarang kalian buka buku halaman 94 tema 8 Bumiku. Pada halaman 94 terdapat beberapa paragraf tentang informasi yang menggali pengetahuan seputar gerhana matahari. Jangan lupa juga amati gambarnya ya. Pada gambar tersebut, kita dapat mengamati ada 3 macam jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan yang terakhir ada gerhana matahari sebagian. Nah, setelah kalian membaca dan mengamati gambar, kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kemudian, untuk menambah pengetahuan kalian tentang gerhana matahari, lakukan percobaan yang terdapat pada halaman 97. Kemudian, catatlah percobaan dan hasil pengamatanmu. Kemudian, sajikan dalam bentuk laporan. Gunakan format laporan pengamatan yang pernah kamu gunakan pada pembelajaran sebelumnya.
Berikut ini posisi kalian ketika melakukan percobaan, di mana senter sebagai matahari, kemudian bola tenis sebagai bulan, dan bola plastik sebagai bumi. Amati hasil percobaannya dan bandingkan dengan percobaan teman kalian yang lain ya. Nah, kemudian hasilnya kalian tulis pada lembar kerja yang ada di buku kalian. Kalian bandingkan dan temukan persamaan dan perbedaannya dengan teman kalian. Misalnya, untuk persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dengan laporan kelompok temanku, misalnya bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Kemudian perbedaannya, karena kalian tidak menemukan perbedaan, maka jawabannya tidak ada. Dan kamu bisa menambahkan jawaban yang lain ya, jika kamu menemukan persamaan atau perbedaan yang ada. Gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutup cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi ke matahari, yaitu sekitar 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana matahari total apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan lebih besar daripada piringan matahari. Piringan bulan dan piringan matahari berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi ke bulan dan jarak bumi ke matahari. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Kemudian gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana ini terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang berbahaya. Gerhana matahari tidak berlangsung lama, hanya sekitar 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang tidak diizinkan melihat dengan mata telanjang karena akan menyebabkan kerusakan mata permanen dan dapat menyebabkan kebutaan. Setelah kalian melakukan diskusi, kemudian melakukan percobaan, mengamati, kita dapat menemukan banyak sekali informasi. Apa saja itu? Informasi yang pertama, gerhana matahari terjadi akibat adanya gerakan rotasi bumi dan revolusi bumi. Kalian masih ingat kan rotasi bumi itu apa dan revolusi bumi itu apa? Kalau kalian lupa, buka kembali pembelajaran sebelumnya ya. Informasi yang kedua yaitu gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena umbra bulan. Coba kalian amati gambar ini ya. Ini adalah simulasi terjadinya gerhana matahari total. Kemudian informasi yang ketiga kita peroleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi
yang terkena bayangan penumbra bulan. Jadi, bumi hanya tertutup sebagian saja oleh piringan bulan. Informasi yang keempat, kita dapat menemukan kalau adanya gerhana matahari cincin yang terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Jadi hati-hati ya kalau ada gerhana matahari, apalagi gerhana matahari cincin. Selanjutnya, informasi apa ya yang kita dapatkan? Ya, informasi berikutnya adalah kita harus menggunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Karena kacamata hitam biasa tidak cukup aman. Kacamata khusus ini memiliki filter yang aman untuk dipakai. Selain itu, filter yang aman untuk melihat gerhana matahari juga tersedia untuk teleskop ataupun teropong. Jadi, bisa digunakan untuk menikmati gerhana matahari yang mengandung sinar anti ultraviolet. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Apakah kalian merasa senang? Ya, karena kita menjadi tahu proses terjadinya gerhana matahari melalui percobaan, pengamatan, dan kita sudah menemukan macam-macam informasi tentang gerhana matahari. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Salam literasi.